Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ya. Jadi untuk minggu ini saya bahasnya waktu hari Sabtu tanggal 4 ya hari ini ya. Jadi saya bahas seperti biasanya satu video saya akan bahas 6 saham. Saya mulai dulu dengan saham perbankan ya. Saya sharekan dulu untuk grafiknya. Bentar, untuk saham perbankan, bentar. Bentar ya, ini dari oke, ini saham perbankan di sini ya. Mulai dari BBCA ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham BBCA ya, hari Jumat Pak Sunar tiba-tiba turun ke bawah itu. Kalau kita perhatikan dia gap down ya seperti itu ya. Ini kalau sebelum dia tutup pre-closing dia di harga 8525, kemudian closingnya di 8475 ya. Jadi gap down ya. Nah, sebenarnya untuk BBCA ini bagaimana? Garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Ini di daily chart-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada area buy weakness yang saya gambarkan ada 3, 8.600, 8.250, dan di bawah kurang lebih sekitar 7.875 sampai 7.750 ya. Jadi buy weakness itu artinya kalau dia ditembus ke bawah, kita jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi menjelang penutupan atau hari besoknya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 8.600, barusan kita buy. Karena dia masih testing area support 8.600 sebelumnya di sini ya. Ini sudah ditembus berarti 8.600 adalah resisten terdekatnya. Ya kalau dia berhasil naik lagi ya kita boleh buy bagi yang belum punya atau yang mau tambah lagi misalnya Pak Sunar saya belinya di 8.300-an mau tambah lagi boleh ya gitu ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.600. Nah, kalau yang sudah punya kalau misalnya dia gagal turun di bawah 8.600 ya, menjelang penutupan Anda kurangi posisi ya, jual sebagian. Mungkin ada yang bilang, "Oh Pak Sunar, BBCA kan bagus. Untungnya bagus kan, laba bersihnya bagus, perusahaannya juga bagus." Ya, kalau Anda bicara mengenai investasi sih sebenarnya masih bagus ya hold ya. Tapi kalau Anda trading tetap fokusnya kepada garis-garisnya. Jadi Anda kurangi posisinya dulu. Kenapa kok dikurangi posisi? Karena kalau dia di bawahnya 8.600, dia kemungkinan besar pasti akan testing 8.250. Ya, paling tidak ya sekitar area tengah-tengahnya di sinilah, kurang lebih 8.350 sampai dengan 8.400 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound, mantul lagi ke atas, kita barusan buy ya. Itu kalau bicara mengenai trading. Kalau investasi sih mau hold ya silahkan ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih untuk BBCA ya, masih cukup menarik. Kemudian untuk BMRI, jadi saya pakai daily chart aja ya, nggak usah pakai weekly nanti bingung ya. Karena ada komentar yang atau saran ke saya Pak Sunar, pakai daily aja deh, nggak usah dua-duanya weekly sama mingguan. Nah kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya untuk BMRI ini masih cukup menarik. Mengenai stock split 1/2 bulan April ya kalau salah ya, itu bagaimana Mas Sunar? Apakah nanti dia akan naik tinggi kalau dari BBCA yang terakhir ya sebelumnya ya, stock split ya. Menjelang stock split dia mulai dia akan naik dan setelah stock split ya, satu hari setelah stock split itu dia meroket naik ke atas ya. Kemudian dia turun lagi koreksi balik normal lagi. Jadi intinya di sini saya fokusnya ke price action-nya di garis-garis yang sudah saya berikan. BMRI saya terakhir ada buy ya, buyback, kemudian naik saya jual bagian, terus turun saya buyback bagian. Jadi intinya selama masih di atas 10.000 untuk BMRI ini masih cukup menarik. Memang sebelumnya pernah turun, tapi kalau bicara mengenai stop loss ya kita kasih selanya ya, maksudnya kalau turun di bawah 10.000 jangan langsung jual semuanya ya, kita kasih toleransi 5% atau maksimum sampai 8% lah gitu ya. Atau kita jual bagian. Nanti kalau dia turun, rebound mantul ke atas ya, kita pakai acuan 9.500, kita boleh buyback. Jadi kotak-kotak ini di sini itu untuk area buy on weakness-nya. Sejauh ini uptrend-nya masih menarik. Tahu dari mana? Secara gampangnya MA20-nya masih mengarah ke atas, walaupun dia ditembus ke bawah ya, seringkali ya naik tembus ke bawah. Ini sebenarnya kalau mau buy on weakness di MA20-nya sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down-nya. Jadi kecenderungan intinya di sini adalah dia konsolidasinya di jalur uptrend-nya. Kalau kita lihat ada dua range ya, 10.000, 10.500, kemudian 9.500 dan 10.000 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, selama dia masih di atasnya 9.000 ya, kalau dihitung stock split nanti 1/2 ya, selama di atasnya 4.500 ya nanti ya setelah stock split, untuk BMRI ini masih cukup menarik. Karena kalau kita perhatikan, sejak dia bangkit di kuartal 3 ya, setelah kuartal 3 ya, mulai September itu sudah naik ke atas 9.000 ya.
dia koreksi testing di sini, kemudian sejak saat itu dia nggak pernah. Memang di sini pernah ya turun sekali ya, tapi dia langsung rebound besoknya. Jadi ini acuan kuatnya supportnya. Kalau dia rebound mantul ke atas 9.000 ya kita buy seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk BNI, Bank BNI. Nah, Bank BNI ini banknya paling murah ya secara PBB-nya dibandingkan BMRI dan BBRI. Tapi kita jangan sampai terjebak murahnya, yang penting bisa cuan atau enggaknya. Ini area buy weakness ada gambarkan di sini, sudah saya gambarkan 8825 dan 8450, yang paling bawah di 8200. Jadi kalau dia turun, kita jangan buy dulu. Kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Tapi jangan heran ya, mungkin ada sebelumnya, wah saya ikutin Pak Sunar, naik ke atas 8825, ternyata dia naik bener. Nggak lama lagi turun lagi. Salah itu analisanya Pak Sunar, ngawur tuh, sesat tuh. Enggak ya. Karena kita tuh nggak ada yang tahu pasti ya. Yang penting adalah sudah pasang trade stop-nya dan stop loss-nya, ya kan. Kalau sudah kena ya kita jual dulu. Nanti kalau sudah naik lagi kita buy back. Jangan terlalu kaku ya. Ngomongnya sih gampang. Oh ini sudah terjadi. Mungkin berdasarkan acuan di sini ya. Naik kemudian turun ini pas sudah gagal. Ya kalau di sini kan gagal karena bisa pakai acuan di sini. Ya kalau berhasil saya mau pakai acuan di sini ya bisa aja ya. Karena sebelumnya kalau dia breakout lagi, kalau kita kaku, kita pasti takut beli di sini. Ya sebentar saya poin aja enak ya. Nah ini kan di sini kan turun ya, di bawahnya 8825. Ya kan? Kemudian naik lagi. Nah ini ketika naik ke atas 9.000 ya. Kalau kita berdasarkan acuan sebelumnya, itu nggak lama lagi turun lagi kan, pasti Anda nggak berani buy. Ternyata dia naik tinggi lagi sampai 9.600. Ya lumayan lah. Dari 9.000 lebih sampai ke 9.600 kan lumayan profitnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini yang penting adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Secara jangka pendeknya ini trennya masih turun karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kita belinya bertahap aja. Naik ke atas 9.000 kita buy, atau kalau sudah rebound mulai naik ke atas 8825 ya. Atau tunggu kalian di 8450, 8200 itu yang paling bawah. Ya kalau lebih seperti itu cukup ya. Kemudian berikutnya untuk BRI, Bank BRI. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah kalau kita lihat BRI ini, dia masih kecenderungan testing resistennya 4.800. Yang mau buy weakness sudah saya gambarkan di 4.700 atau 4.600. Kalau saya sih mau beli agak banyak, tunggu di area 4.600 saja ya. Ini saya perpanjang ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4.600, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Nah, kadang-kadang memang kita harus sabar ya. Kalau sudah buy, kok naik terus turun lagi Pak Sunar. Naik, turun lagi. Yang penting pasang stop loss-nya. Kalau dia turun di bawah 4550, ya ini sudah saya gambarkan, ya ada jual dulu sebagian. Turun lagi berapa 460, jual dulu semuanya. Gitu ya. Ya memang dinamika trading itu seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi kita memang seringkali jual loss ya gitu. Terus kalau dia naik lagi ya kita buy back ya. Yang penting ada plan-nya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Nah berikutnya untuk BNGA, Bank CIMB Niaga. Ini bank buku 4 juga. Ini yang punyaan asing. Ini sudah saya sebutkan trading range-nya 1.200, 1.250, 1.150. Jadi ini kan masih dekat dengan resisten. Kalau mau buy weakness Anda bisa tunggu di 1.200 atau 1.150. Artinya buy weakness itu seperti ini ya. Naik ke atas, kemudian koreksi ya. Ketika dia rebound lagi naik ke atas, di sana semua kita untuk buy. Atau menggunakan MA20-nya. Ini MA20-nya sudah dipotong lagi ke atas ya. Jadi sebenarnya sih mau buy atau sudah buy masih oke lah. Untuk hold pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1.200 dan 1.150. Nah kalau mau buy weakness tunggu di bawah, Anda tunggu di area 1.100. Tapi jangan pakai acuan yang 1.045 ya. Ini yang sebelumnya yang paling bawah ya, jangan ya. Karena sudah naik tinggi. Kalau dia sudah naik tinggi, Anda pakai acuan di sini. Nanti kita patut tanya, kenapa kok sudah turun dalam kok masih turun lagi ya? Berarti ada sesuatu yang salah kah ya? Kita tunggu aja kalau sudah balik naik ke atas 1.100 ya. Jadi buy on weakness itu nggak sama dengan tangkap pisau jatuh, enggak ya. Jadi beda. Kalau seperti itu, secara keseluruhan masih cukup menarik untuk BNGA. Buy on weakness saja. Kalau untuk BNGA saya belum punya ya. Nah, jadi kalau untuk bank ini saya punyanya BBCA punya, BMRI punya, BBRI ada tapi nggak banyak. BBRI saya nggak punya. Karena saya sudah beli yang lebih murah tapi lebih bagus, BCTM ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk BRIS ya. Jadi Bank Syariah Indonesia. Dulunya BRI Syariah, tapi sekarang sudah digabungkan. Ini adalah kesempatan untuk buy on weakness ya. Sudah saya sebutkan juga di video sebelumnya. Motong MA20-nya ke atas. Kesempatan untuk buy. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh aja. Atau sekalian breakout ke atas sini ya. Naik ke atasnya 1625.
Kalau misalnya Anda takut ketinggian Pak Sunar, saya nggak berani, ya Anda tunggu lagi aja di potongan MA20-nya berikutnya, mungkin sekitar 1545 atau di area buy weakness yang saya gambarkan sini ya, 1410 titik-titik tebal ini. Artinya buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil balik lagi ke atas ya seperti ini ya. Turun ya, kita jangan buy. Kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound lagi ke atas 1410. Menjelang penutupan atau besok paginya ya. Kalau naik tinggi tertinggal Pak Sunar ya, Anda tunggu aja di perpotongan MA20 yang sini. Dikasih, kok di sini dikasih ya. Nggak terlalu jauh di sini ya kalau kita lihat ya. Jadi market itu selalu kasih kesempatan. Kalau sudah naik ya, jangan didoakan turun ya. Nanti kasihan yang sudah punya ya seperti itu. Seringkali saya sebutkan pengalaman saya dari 2013 di saham ya kan, doa yang baik. Karena kalau kita doa yang baik itu pasti diberkati yang luar biasa ya seperti itu ya. Kalau ada doanya maunya turun terus ya, kita berdoa terus, lagi berdoa, kita doakan turun supaya dapat murah. Ya akhirnya dikabulkan, turun ya koreksi ya. Tapi harganya makin turun lagi, makin turun lagi, makin turun lagi, akhirnya loss-nya makin banyak ya. Anda doanya yang jelek-jelek, maunya sahamnya hancur. Ya kalau didoain terus seperti itu ya ada kemungkinan mungkin turun terus juga dikabulkan kan. Tapi Anda mana bisa profit karena turun terus ya, nggak naik-naik ya. Kapan cuannya, kapan profitnya? Walaupun saham itu mungkin murah ya secara value intrinsik ya, nah, dia murah. Tapi kalau nggak bisa cuan ya percuma dong seperti itu ya. Buat apa ya seperti itu. Ini PRIS sebenarnya masih cukup menarik. Memang fluktuasinya tinggi ya, jadi jangan kaget. Kalau Anda sudah buy, besoknya koreksi Pak Sunar, atau seperti ini ya. Sudah mantul ke atas, high high, turun lagi, malah dia lower low. Ya yang penting ikutin garis yang sudah saya berikan di sini, pasang trading stop-nya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih sih seperti itu. Yang berkenaan channel saham profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya sebutkan, saya tidak pernah menerima titipan dana ya, seperti itu ya. Saham Profit adalah nama komunitas yang saya buat sejak tahun 2016 di Telegram ya. Jadi kalau ada PT Saham Profit Indonesia itu bukan punya saya. Dia memang tiru-tiru nama saya ya. Ya saya sih nggak ngarang karena saya sudah pernah coba daftarkan merek Saham Profit ya sebelum dia bikin PT Saham Profit Indonesia itu ditolak karena ada kesamaan dengan kata profits dari Philips Sekuritas ya gitu ya. Jadi ya udah saya nggak bikin nama PT. Jadi kalau ada yang bikin nama PT Saham Profit Indonesia itu bukan punya saya. Ya seperti itu ya. Saya adalah pemegang dari komunitas saham profit yang di Telegram dan juga YouTube channel ya seperti itu ya. Itu dua channel yang sering saya gunakan, yang saya aktif ya seperti itu ya. Jadi beda. Dia nggak bisa klaim saham profit punya dia nggak bisa karena itu bukan trademark, bukan register nggak bisa. Apalagi komunitas saya itu sudah ada sebelum PT-nya dia dibuat ya. Dia sekarang bisnisnya jualan rekomendasi saham ya. Anaknya masih muda sih, ya seperti itu ya, lebih muda dari saya. Karena di saham itu bisnis yang paling enak, yang nggak pernah rugi, yang di saham itu adalah bisnisnya jualan rekomendasi saham ya. Karena gimana pun juga kalau berhasil ya Anda tambah uangnya lebih banyak. Kalau gagal kan nggak mungkin uangnya yang sudah dibayarkan Anda minta kembali kan nggak mungkin dikasih kan begitu. Tapi saya memang ada jualan tools untuk sinar sampel, tapi itu juga berbayarnya murah banget ya. Satu tahun cuma 520.000. Kalau dihitung-hitung perharinya nggak sampai 1.500. Karena untuk menutupi biaya servernya dan juga biaya maintenance-nya seperti itu ya. Jadi murah banget. Kalau mau Anda join ya silakan. Kalau nggak mau ya Anda tetap di channel ini pakai YouTube video ya oke juga sih saya seperti itu ya. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Tapi saya doakan juga ya. Lupa ya saya ulang lagi. Terima kasih banyak. Sekian.